Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai yang pertama, apakah guru yang baru lulus sertifikasi atau baru mendapatkan NRG di tahun 2022 kemarin bisa mengusulkan tunjangan provisi di tahun 2023 ini, khususnya mulai triwulan 1. Kemudian yang kedua, saya akan membacakan syarat penerima tunjangan provisi kaitannya dengan beban kerja guru atau kepala sekolah di Dapudik. Dan pembahasan yang ketiga adalah alur dan proses masuk dan keluarnya data guru di Dapudik sampai ke Inpugitika, kemudian ke operator Simton di Dinas Pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu apakah guru yang baru memiliki NRG di tahun 2022 kemarin bisa ikut mengusulkan tunjangan provisi di tahun 2023 ini di triwulan 1? Jawabnya menurut pengalaman saya adalah bisa. Saya itu pengalaman saya ya, lulus sertifikasi di tahun 2020, memiliki NRG-nya itu tepat pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 23. Nah, hanya selisih 1 jam dengan tahun 2021. Nah, karena di peraturannya, di dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 seperti dijelaskan di sini ya, di pasal 7 nih. Langsung saja, di sini tunjangan provisi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya. Nah, Januari tahun berikutnya kapan? Yaitu setelah guru tersebut mendapatkan nomor registrasi guru. Artinya, jika guru tersebut memiliki NRG di tahun 2020 walaupun di bulan Desember, seperti saya tadi 31 Desember pukul 23, maka guru tersebut bisa dibayar tunjangan provisinya mulai terhitung bulan Januari. Nah, juga pengalaman saya di sini, apakah pembayaran tunjangan provisi saya itu dirapel atau diakumulasikan ikut semester 2 atau ikut di triwulan 2 misalkan, atau diikut di triwulan berapa ya, atau istilah apalah namanya. Menurut pengalaman saya tidak ya, langsung dibayar ikut dengan rombongan guru-guru yang valid yang sudah lama mengajar, yang sertifikasi. Jadi ikut cair. Saya itu mengusulkan di bulan Maret dan ikut pencairan dengan guru-guru yang sudah lulus sertifikasi juga yang sudah lama, di cairnya di bulan April. Nah, jadi begitu ya. Lantas bagaimana bagi guru yang status Inpugitikanya tidak atau belum valid? Apakah dia bisa mengusulkan tunjangan provisi guru ikut di triwulan 1 tahun 2023 ini? Nah, untuk hal ini silahkan tanyakan kepada operator Simton di Dinas Pendidikan. Nah, tetapi menurut pengalaman saya di tahun 2020 ya, tahun 2020 itu ada kenaikan pangkat di bulan Oktober tahun 2020. Sehingga ketika pengusulan pencairan tunjangan provisi di tahun 2021 triwulan 1 ya, tahun 2021, data dia itu tidak valid sampai bulan April ya, tidak valid saja. Karena data kenaikan pangkat yang ada di Dapudik dengan data kenaikan pangkat di BKN masuk ke Inpugitika itu tidak langsung masuk. Nah, nanti saya jelaskan ya di sini. Masalah itu juga saya singgung nanti ini. Bahwa kenaikan pangkat itu ke Inpugitika harus diklik oleh guru yang bersangkutan di Inpugitika, yang namanya di menunya di Inpugitika itu adalah update BKN. Jika ada kenaikan pangkat, maka tidak mengklik update BKN, maka Inpugitikanya itu tidak valid. Nah, akibat inilah yang membuat guru-guru di tahun 2021 itu banyak yang tidak valid akibat naik pangkat. Tetapi walaupun tidak valid, akhirnya valid ya, sekitar bulan April juga rasanya ikut valid. Tetapi dia pencairannya di bulan Mei. Nah, artinya tetap bisa dibayarkan di triwulan 1. Hanya terlambat sekitar kurang lebih 1 bulan dari guru-guru yang valid dari awal. Nah, jadi begitu ya menurut pengalaman saya yang saya tahu. Dan juga masalah ini tidak ada batasan harus batas akhir validnya data
Impugitika itu harus sampai 30 Maret tahun berjalan, itu tidak ada peraturan yang saya baca. Yang dimaksud dengan batas akhir 30 Maret itu adalah penarikan data untuk kebijakan penyaluran dana BOS, bukan masalah data guru. Nah, itu ya. Jadi sudah jelas ya. Namun ini sekali lagi jelas, yang lebih jelasnya itu silakan tanyakan kepada operator SIMTUN, karena walaupun demikian tidak ada batasan kapan harus validnya. Operator SIMTUN itu mengusulkan penerbitan surat keputusan tunjangan provisi itu kepada Kementerian Pendidikan, ada tenggat waktunya juga. Jadi ini saya tidak mengetahui batas akhirnya kapan, paling lambatnya kapan. Nah, ini bisa tanyakan kepada operator SIMTUN ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Sebelum masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu masalah persyaratan untuk menerima tunjangan provisi, di sini saya informasikan dulu ya, bahwa keterangan di pojok sini nih di bagian sini. Di sini update data terakhir 15 Maret 2023. Ini maksudnya adalah terakhir operator sinkron, di mana terakhir operator sinkron itu ditarik oleh admin Impugitika pada 25 Maret 2023. Nah, jadi Impugitika menarik data di Dapudik pada tanggal 25 Maret 2023, yang mana pada saat itu operator terakhir sinkronnya adalah tanggal 15 Maret tahun 2023. Nah, jadi Bapak Ibu, perubahan yang dilakukan oleh operator sekolah sesudah 25 Maret 2023, maka perubahan tersebut belum masuk ke Impugitika. Kapan berubahnya di Impugitika, masuknya perubahan di Dapudik ke Impugitika, ini tergantung admin Impugitika melakukan penarikan. Bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan ya. Tapi dalam kasus ini ya, tidak mungkin juga berbulan-bulan. Ya, perkiraan dalam 2 atau 3 minggu lah. Itu di Impugitika akan berubah ya. Menarik data terakhir dari Dapudik. Jadi setiap kesalahan ataupun kekurangan penginputan data berdasarkan hasil cek status validasi TPG ini yang bertuliskan di sini tidak valid atau belum valid, yang mana di sini kudinya 01 ataupun kudi 02, segera lakukan perbaikan sebelum nantinya di sini proses validasinya ini berubah ya, yang terbaru. Nah, di sini saya bacakan. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu masalah syarat menerima tunjangan provisi. Nah, di sini kita langsung saja kepada peraturannya. Di sini di dalam Permendikbud Ristek nomor 4 tahun 2022 pasal 4. Nah, di sini dijelaskan sama ya dengan di Impugitika tadi. Di sini syarat-syarat yang pertama adalah A. Memiliki sertifikat pendidik. B. Memiliki status sebagai guru ASN di bawah binaan kementerian. Yang C. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapudik. Nah, ini sudah otomatis ya. Artinya guru tersebut harus sebagai guru yang memegang mata pelajaran, atau baik itu sebagai guru mapel atau sebagai guru kelas. Nah, adapun mengenai kepala sekolah itu tidak dibebankan sebagai guru yang mengajar ya, tetapi dia sudah diberikan haknya sebagai guru yang mengajar, asal guru di sekolah tersebut lengkap, bukan kekurangan. Syaratnya harus lengkap. Jika kekurangan, maka kepala sekolah itu diwajibkan untuk mengisi jumlah kekurangan tersebut ya. Nah, ini bisa menjadi kendala juga Impugitika invalid. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di konten saya sebelumnya. Ini mengapa Impugitika punya kepala sekolah itu masih invalid, padahal kan kepala sekolah itu tidak mengajar. Iya, memang tidak mengajar, tetapi lihat kondisinya, apakah di Dapudik itu semua guru sudah memegang jam pelajaran ya, di rumbel itu sudah memegang. Jika sudah, apakah ada rumbel yang kosong?
Nah, jika ada rumbel yang kosong, maka kepala sekolah wajib mengisi rumbel yang kosong tersebut, bukan ditambahkan kepada guru-guru yang sudah memegang rumbel atau kelas rangkap ya. Nah, jadi selanjutnya ini berkaitan juga, ini masalah di Dapudik ya, yang C. Nah, ini persyaratannya. Yang kemudian yang D, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, ini terkait sudah yang saya bahas pada yang pertama tadi ya, pembahasan yang pertama tadi. Kemudian yang E, melaksanakan tugas mengajar. Nah, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah, di sini dibuktikan dengan surat keputusan mengajar kan di sini. Berarti ini adalah SK pembagian tugas seperti yang saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, ini satu. Nah, ini terkait dengan SK pembagian tugas nih. Satu ya. Kemudian lagi di sini mengajarnya itu harus sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik. Berarti ini berkenaan dengan masalah latar belakang pendidikan dari sertifikasinya. Misalnya kan saya itu memiliki ijazah S1 sebagai guru kelas, kemudian saya sertifikasi saya sebagai guru kelas, maka saya linear dan saya harus mengajar sebagai guru kelas. Nah, hal yang berbeda misalkan guru ini guru IPA ya, kemudian dia memiliki sertifikat pendidik sebagai guru kelas. Nah, kemudian dia mengajar sebagai guru IPA. Nah, mengajar dia sebagai guru IPA tersebut tidak linear dengan sertifikat pendidiknya. Nah, jadi contohnya begitu ya. Itu hanya contoh saja ya. Nah, jadi ini perbaiki di rumbel. Peruntukan pada mata pelajaran yang dipegang oleh guru tersebut, terutama yang tidak valid. Nah, kemudian lagi yang di bagian F, memenuhi beban kerja. Nah, di sini kan beban kerja nih. Beban kerja ini dibahas di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, di sini ya, di pasal 2 ini saya bacakan apa saja beban kerja kepala sekolah, pengawas dan guru itu. Nah, di sini saya bacakan ya. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja 40 jam. Yang mana di dalam 40 jam itu 1 minggu, di mana di dalam 40 jam tadi termasuk di dalamnya adalah mengajar ya. Terdiri dari 37,5, istirahatnya sebanyak 2,5 ya. Tugasnya di sekolah itu dalam 1 minggu 37,5 termasuk include di dalamnya mengajar. Kemudian lagi 2,5 jam istirahat. Nah, di sini ini kaitannya ya, menurut saya ini kaitannya dengan jadwal pelajaran. Karena jadwal pelajaran tadi adalah beban kerja kan. Nah, di sini kan dibahas adalah beban kerja. Nah, jadi beban kerja di sini artinya guru tersebut harus memenuhi minimal 1 minggu itu 37,5. Bukti kita mengajar sebagai dalam 1 minggu itu 37,5 berada di dalam sekolah ya, baik itu mengajar atau melakukan hal lain, 37,5 di Dapudik itu buktinya adalah jadwal pelajaran. Nah, makanya menurut saya saja ya, perbaiki jadwal pelajaran. Nah, kemudian lagi di sini beban kerja yang dimaksud dengan 37,5 ini termasuk juga mengajar. Sebagaimana dijelaskan di pasal 3 yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi guru. Nah, di sini termasuk di dalamnya mengajar. Dijelaskan di pasal 4 ya, di sini ayat 3. Nah, di sini mengajar dengan anak didik atau siswa itu paling sedikit tatap muka sebanyak 24 jam per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Nah, ini kaitannya dengan rumungan belajar yang diinputkan oleh guru yang saya jelaskan di atas tadi, yang kode invalidnya tadi 01. Nah, yang mana jumlah mengajarnya yang linear dengan sertifikat pendidiknya itu tidak mencapai 24 jam.
Ya memang di Dapudik bahkan sampai lebih dari 30 jam diinputkan, tetapi tidak ada yang linearnya. Nah, makanya di sini yang diinputkan itu yang linearnya ya, sebanyak minimal 24 jam, paling banyak 40 jam. Kemudian kita lanjutkan kepada persyaratan lainnya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Di poin G di sini harus memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, ini adalah SKP. Kemudian yang H, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Nah, di sini yang membahas masalah poin H ini di Dapudik ada sumber peraturannya, yaitu di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, di halaman 9. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk jenjang SD, rombongan belajarnya itu terdiri dari 6 kelas sampai dengan 24 kelas. Nah, mengapa sampai 24 kelas? Karena kan dari jumlah kelas itu kan untuk jenjang SD tingkatannya dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mana setiap kelasnya itu ada sampai beranak ya, ada A, kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi maksimumnya untuk satu tingkatan kelasnya itu ada 4, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, sehingga total sampai kelas 6 sebanyak 24 rombongan belajar atau 24 kelas. Nah, itu paling banyak. Nah, ini ya kalau daerah desa-desa terpencil itu mencapai 6 kelas saja itu sudah beruntungan ya. Kemudian lagi di sini jumlah maksimum peserta didik dalam rombongan belajar untuk jenjang SD adalah 28. Nah, jadi di sini tidak diatur masalah jumlah minimumnya satu kelas itu berapa. Misalkan jumlah siswa itu minimumnya ya di sini 5. Ini tidak diatur di sini harus 5, harus berapa, tidak ada. Ada yang mengatakan ya harus 20, tidak begitu juga. Nah, yang jadi penjelasan di sini misalkan jumlah siswa itu 27 orang. Nah, 27 orang. Lalu dibagi menjadi dua kelas. Nah, itu tidak bisa. Karena jumlah maksimumnya tadi 28, jika jumlah siswanya itu tadi 27, maka harus tetap satu kelas. Tidak bisa diubah menjadi 2 kelas. Ya. Misalkan nih kelebihan guru yang sertifikasi, misalnya di satu sekolah kelebihan guru yang sertifikasi lalu dibuat menjadi 2 kelas, tidak bisa, itu tidak bisa. Nah, kalau membuat menjadi 2 kelas mengakibatkan tidak linearnya jumlah jam mengajar guru. Nah, lalu bagaimana yang bisa menjadi 2 kelas di sini? Misalnya ya lebih dari 28, misalnya 34, 35 kan. Misalnya di 34 lalu dibagi 2. Ya, atau 36 dibagi 2, 18. Nah, bisa seperti itu. Kalau 34 misalnya satunya 18, satunya 16 misalnya, begitu. Dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 itu maka bisa dengan 2 orang guru kelas. Kalau ini misalnya tadi 27 atau 25 orang dibagi menjadi 2 kelas, lalu guru kelasnya di situ ada 2, nah itu tidak linear. Kalau jumlahnya cuma 5 orang, Pak. Nah, misalnya ada jumlah siswanya hanya 5 orang saja. Hanya 2 orang saja ya. Pengalaman ya, ini saya tuh mengajar berjumlah siswa saya itu ada yang berjumlah 5 orang, pernah 7 orang, pernah saat ini 7 orang ya. Nah, yang lebih lucu lagi teman saya ya ada yang berjumlah hanya 1 orang, satu rombongan belajarnya. Nah, bisa itu valid saja ya. Valid saja di yang persyaratan di bagian sini tadi, yang poin H ini. Nah, jadi itu ya kaitannya persyaratan untuk mengusulkan tunjangan provisi kaitannya dengan Impugitika ya. Impugitika kaitannya dengan Dapudik. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu masalah proses keluar masuknya data dari Dapudik sampai ke Impugitika. Jadi begini ya teman-teman, Bapak Ibu. Yang pertama, operator sekolah itu mengisikan data-data sekolah, menginput data-data guru, data-data siswa, data sarana prasarana. Menginputnya itu bukan berarti menginput dari nol ya. Menginputnya itu kan tinggal tarik-tarik saja, apalagi kan data-data guru. Data guru itu kan yang itu juga datanya. Cuma yang baru adalah masalah
rombongan belajar, jadwal pelajaran, itu saja yang baru. Masalah data-data guru itu kan terkecuali ada perubahan, misalnya ada guru baru yang jelas yang jelas diinputkan setiap tahun itu, yang baru itu adalah siswa baru untuk kelas 1. Jadi yang masalah data guru ini tidak merepotkan juga ya bagi operator sekolah, karena datanya yang itu juga, ya kan. Apalagi kan sekarang misalnya mutasi-mutasi itu kan data-datanya juga sudah lengkap. Jadi yang diinput oleh operator sekolah itu cuma jadwal pelajaran dan rombongan belajar. Ya 1 jam itu selesai ya semua guru. Nah, jadi hasil yang diinputkan oleh Dapudik, oleh operator sekolah di Dapudik disinkronkan, maka hasil sinkronnya masuk ke Dapudik pusat. Nah, hasil sinkron itu tadi yang dilakukan oleh operator sekolah itu bisa dicek oleh guru. Nah, di mana menceknya? Seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, hasil sinkron ini tidak langsung masuk ke Infogitika. Masuknya kapan? Nah, masuknya ini tergantung dari admin Infogitika kapan dia memerlukan data dari Dapudik. Nah, misalkan dia memerlukan data sekarang, maka sekaranglah dia menarik data tersebut dari Dapudik pusat, hasil sinkron dari Dapudik sekolah. Nah, saat ini kan data terakhir Infogitika adalah 25 Maret 2023, yang artinya perubahan yang dilakukan oleh operator sekolah sesudah tanggal 25 Maret yang disinkron ke Dapudik pusat ya. Ya, sesudah 25 Maret anggap saja perubahannya tanggal 3 April misalnya. Yang tanggal 3 April ini tidak masuk langsung ke Infogitika. Masuk ketika admin Infogitika memerlukan data atau pembaruan data dari Dapudik. Nah, Infogitika ini ya, ini ada yang berketerangan valid, ada yang berketerangan tidak valid atau belum valid. Nah, bagi Infogitika yang valid maka langsung bisa cetak dan silakan usulkan kepada operator Simton di Dinas Pendidikan. Bagi Infogitika yang belum valid, silahkan koordinasikan dengan operator sekolah di bagian mana-mana saja yang belum valid, seperti penjelasan saya pada video sebelumnya atau di dalam video ini mungkin ada kekurangan. Nah ya, sehingga nanti ketika Infogitika itu ada pembaruan, maka segeralah dia masuk ke Infogitika. Di sini juga saya jelaskan ya mengenai perubahan SK kenaikan pangkat. Misalnya guru A itu naik pangkat dari 3A ke 3B, sehingga diinputkan di Dapudik SK-nya 3B, ya kan? Maka langsung masuk ke Dapudik pusat. Kemudian BKN ini juga mengirim ke Infogitika, segera masuk ke Infogitika ya. Nah, namun masuknya ke Infogitika ini perlu verifikasi dari guru yang bersangkutan. Nah, Dapudik misalnya sudah 3B, BKN juga 3B, Infogitika masih 3A. Nah, untuk menyetujui isian Dapudik dan BKN ini benar sudah sesuai dengan BKN, maka perlu klik update BKN. Nah, klik update BKN ini ada di dalam Infogitika. Di situ di dalam aplikasi atau server Infogitika itu ya, di web Infogitika itu silahkan scroll ke bawah, ada namanya ada tombol update BKN. Nah, update BKN ini fungsinya adalah data-data yang diinput oleh BKN termasuk kenaikan pangkat ataupun PMK ya. Nah, itu tidak langsung ke Infogitika, tetapi perlu diverifikasi oleh guru melalui klik update BKN. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yunandar Hiryansyah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.